menyalahgunakan arti organisasi tersebut. Nah, bagaimana sih kita sebagai mahasiswa, pandangan kita sebagai mahasiswa untuk membalikan kembali rasa arti organisasi sendiri yang mempunyai arti sosial dan membantu masyarakat menstabilkan lingkungan. Terima kasih. Kita dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu pasal 1 berbicara tentang program ini tadi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Pendidikan yang diambil dari materi-materi yang ada di kelas, penelitian itu apa yang didiskusikan sehari-hari di kampus, baru dokumentasinya turun terjun kepada masyarakat. Maka hari ini kalau harapan saya pribadi, sinergisitas antara mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan kembali lagi ke fungsi organisasi kemasyarakatan itu sendiri ialah menjaga stabilitas politik di tengah masyarakat dan menjembatani aspirasi masyarakat pada pemerintah hari ini. Maka kalau bagi saya juga kita tidak berhenti di sini antara sinergisitas kawan-kawan fakultas hukum UNPAD maupun abang-abang dari PBB. Harapannya ada sinergisitas kemudian berkelanjutan yang membuat kita bisa berdampingan dengan masyarakat, berbicara tentang kepentingan bangsa. Seperti yang saya bilang tadi buat adik-adik mahasiswa di sini, yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena kita bisa bersinergi dengan kampus, kalau bisa saya bilang di Tangerang Selatan ternama Universitas Pemula ya, dengan jumlah mahasiswa yang baik. Kita sangat apresiasi sekali. Jadi yang perlu saya tanyakan adalah kebetulan saya Panglima Cabang di Tangerang Selatan. Ini tentunya garda terdepan dalam segi untuk mengamati, menganalisa, mentelaah kejadian-kejadian yang berbenturan terhadap ormas yang satu dengan ormas yang lain. Nah, di sini kita perlu dapat bersatu hadir sebagai orang Batak, tentunya harus bijak dalam menyikapi segala situasi yang terjadi. Tidak seperti yang mungkin dalam tanda petik yang belakangan ini ormas-ormas yang sangat bisa dibilang temperamen ataupun menunjukkan ke premanisme. Nah, yang perlu saya tanyakan kepada adik-adik mahasiswa juga di sini, seperti yang kita lihat, yang belakangan ada sekelompok orang atau organisasi masyarakat yang melakukan sweeping, tentunya ini adalah sangat berat karena ini haknya kepolisiannya, karena sudah ada penegak hukum. Menurut adik-adik mahasiswa, sejauh mana pandangan adik-adik mahasiswa tentang polemik atau kejadian atau situasi yang terjadi di masyarakat yang telah terjadi yang kita lihat belakangan yang lalu-lalu. Terus yang kedua, menurut mahasiswa ini bisa nggak sih ada dasar hukumnya mereka melakukan sweeping terhadap tempat-tempat tertentu yang melangkahi kewajiban aparat penegak hukum? Demikian. Sementara terima kasih. Gak usah tegang. Oh iya, siap. Kalau kami sendiri menyikapi itu sebenarnya agak gimana, keberadaan mahasiswa ini juga keadaan mahasiswa ini juga bisa dikatakan harus steril atau harus netral masyarakat, tidak memihak kepada siapapun. Tapi kalau selagi dia berbicara dengan bangsa, mahasiswa nggak bisa berandil dalam kegiatan apapun itu. Nah, kalau menyikapi tadi ormas-ormas yang dalam tanda kutip tadi melakukan sweeping, itu sepertinya memang harus dibicarakan. Seperti saat tadi seperti yang Bapak katakan, kita menangani peran dan fungsi dari penegak hukum itu sendiri, Pak. Dan pada tapi kalau saya hasil apa
pemuda Batak Bersatu ini hadir di tengah-tengah masyarakat karena melihat polemik yang terjadi, karena banyak pasal 21 mengatur tentang kebebasan untuk memeluk menganut agama masing-masing. Nah, di negara masih banyak polemik yang tidak bisa mendirikan ibadah, beribadah sendiri. Nah, disinilah pemuda Batak Bersatu seperti yang kita lakukan. Makanya pemuda Batak Bersatu itu hadir bagi membela bagi yang terjadi yang selama ini, karena jelas dasarnya itu kebebasan untuk beribadah menurut agama. Nah, seperti yang terjadi mungkin adik-adik mahasiswa di sana kegiatan kita di Kangen dulu pada saat penutupan ini Kangen tidak penutupan gereja kita hanya di sana, sehingga apa yang terjadi bupati dan memberikan ini. Nah, kalau kita melihat di sana banyak ormas juga kan begitu, seperti yang adik-adik bilang tadi adalah ada sanksinya dan ada pidana, tapi sampai sekarang itu tidak dilakukan oleh para penegak hukum, itu jelas. Mungkin adik-adik mahasiswa juga bisa. Jadi sebagai saran saya sebagai adik-adik mahasiswa jadilah penegak hukum berdasarkan Pancasila, seperti semboyan itu juga empat pilar kita toleransi hukum gotong royong. Jadi buat adik-adik mahasiswa juga supaya tahu pemuda Batak Bersatu itu yang kalian ada di sini untuk berdiskusi apa sih visi kita, terus untuk kedepannya seperti apa kita ini. Nah, kami hari di sini adalah membela yang terjolimi, karena tidak terus kita terkait bidang sosial. Oke, saya rasa itu saja pertanyaan saya dan juga masukan buat adik-adik mahasiswa untuk ini yang pidana ya. Nah, satu lagi, kalau seperti tadi ormas yang misalnya mensweeping itu masuk pidana atau tidak? Pidana ya. Pidana. Cuma ada kata hukumnya terus tadi yang ada dibilang konsekuensinya ada ya. Konsekuensinya ada sanksi apa? Ya. Itu dia dan wewenang sweeping itu bukan bagian dari ormas. Biarpun sekalipun itu dia mendapatkan izin dari siapapun itu dari polisi, karena wewenang sweeping ialah bagian dari izin. Kalau dia tahu itu kata dia melanggar lah ya. Oke, berarti sebetulnya mereka melanggar, sebetulnya ada sanksinya kan itu. Tegas ya. Oke, baik. Mungkin Pak Ketua atau Pak Ketua selanjutnya. Terima kasih. Gimana Pak? Puas? Ya mungkin untuk sesi pidana mungkin satu lagi mungkin kita dari Pak Ketua mungkin apa Pak penasihat agar kita bisa masuk ke perdata. Selamat sore adik-adik dari mahasiswa UNPAM. Saya sendiri tahu ya, penasehat di divisi Tangsel di Marbun. Jadi yang saya tanya dan yang saya minta cuma satu. Waktu zamannya Sarjono Sukamto, waktu sampai dia ke mati-matian, itu seniornya Tian Sinatra ya. Kita sama-sama ingat ya. Sarjono Sukamto itu adalah orang pertama yang menciptakan yang adanya namanya organisasi maupun perserikatan. Jadi yang saya minta sekarang ke mahasiswa Tangsel, khususnya kita masyarakat Tangerang Selatan, apapun kalian itu di situ, sekarang kita jatuhnya di pidana. Semampu apa Anda bisa sebagai mahasiswa UNPAM membuat judul sekarang hari ini kita kejadian yang di Bali, apa dan apa tujuan Anda Bali itu diumpamakan di Tangsel? Apa Anda bisa berjalan dengan istilahnya yang dibuat sekarang Om Sarjono Soekarto yang mengatakan masyarakat apapun dia bebas bermasyarakat, dan termasuk Bali itu di tahun 72 nomor 1 se-Asia Tenggara organisasi. Yang saya minta sekarang ke mahasiswa Bali, sampai di mana tujuan Anda mengadakan pertemuan dengan PBB, salah satunya ormas masyarakat yang
Apa bisa Anda mengikuti jejaknya Kian Sinatra, yaitu seniornya Sarjono Sukanto? Satu yang saya minta itu aja. Apa tujuan Anda mengadakan ini buat kami PBB, buat kita PBB, Pemuda Batak Bersatu yang ada di Tangsel? Terima kasih. Kalau perihal tujuan kita itu adalah kenapa ke abang PBB itu karena memang melihat ini bukan aku bang ya, yang saya jelaskan bukan menegasikan ormas-ormas lain yang buruk, bukan. Tapi hari ini saya lihat sendiri apa yang terjadi karena PBB itu baru berumur 5 bulan ya tentang dan 3 tahun di skala nasional. Jadi saya rasa kegiatan-kegiatan yang dilakukan PBB hari ini juga bersifat positif sampai hari ini. Kalau saya pribadi melihat, soalnya banyak, nggak usah sebut nama lah. Saya juga kalau di kampung ada beberapa organisasi itu yang loreng-loreng gitu lah. Jadi aku juga sebagai mahasiswa merangkap organisasi masyarakat rata-rata kayak ada tujuan garis finish sudah mulai berbicara juga tentang nilai-nilai politik praktis, bukan lagi berbicara tentang kepentingan bangsa, bukan lagi berbicara tentang Pancasila dan undang-undang dasar. Padahal kita hidup di negara hukum, kita hidup di negara hukum, konstitusi kita ada dan Pancasila itu harus dijaga ya. Kenyataannya adalah ormas-ormas yang ada itu sudah mengkhianati nilai-nilai dasar Pancasila tersebut dan pembukaan undang-undang dasar. Paling itu sih bang. Dan harapannya untuk kedepannya mungkin kalau PBB semakin solid dan jaya lagi agar kita bisa bersinergi satu sama lain dalam mahasiswa dan bahwa PBB soalnya kalau bicara sama di PBB aku belum tahu ada di bang. Aku dulu soalnya organisasi Batak itu kan bang, namanya PBB Perhimpunan Mahasiswa Batak. Tapi memang kita lebih ke komunitas dan kegiatan-kegiatan kita balik bakti sosial, kalau ada banjir kita turun, gitu sih bang. Oke. Saya mau tambahin sedikit. Tujuan kita kenapa ke PBB? Kalau dari saya pribadi karena saya juga anak PBB. Saya mulai melihat salah satu aksi yang saya lihat itu AKBP yang sekarang. Ya, itu teman saya juga itu yang sampai 1000 atau berapa? Aksi solidaritas. Kurang lebih seperti itu. Itu menurut saya itu aksi solidaritas organisasi masyarakat yang sebenarnya yang baru saya lihat selama saya 20 tahun dari berbagai ormas yang banyak di negara ini. Saya mengambil nilai positif dari situ karena menurut saya dengan aksi seperti itu berarti jauh dari sisi agama atau lebih kuat tentang toleransi, di mana PBB berani dalam mengungkapkan kebenaran atas banyak yang terjadi di negara kita ini. Salah satu bentuk rasis terhadap suatu agama, suku atau lain-lain. Jadi saya pribadi mengambil nilai positifnya itu untuk PBB. Yang saya lihat selama saya hidup isinya, saya juga sentuh hatinya lagi karena saya juga bagian dari PBB. Jadi seperti itu dari saya. Terima kasih. Iya. Ya, kalau tanggapan saya rasanya kenapa kita lebih tertarik PBB pribadi karena ada juga organisasi yang temanya itu kayak bisa kayak maksudnya pun ada, cuma mereka tidak agama. Terus kadang-kadang juga mereka itu ada usul juga, ada juga. Tapi kalau PBB kerja karena bapak udah saya juga di PBB juga kerja, cara benar-benar terima sosial itu dapat dan benar-benar istilahnya